Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan dan mohon maaf pada kesempatan hari ini kami harus mengganggu waktunya kawan-kawan yang sedang dalam menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi kami sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankannya. Yang kedua, pertemuan pada hari ini kami ingin menjelaskan kepada masyarakat ya, baik pemerintah, masyarakat Indonesia terkait dengan apa yang seminggu ini menjadi viral di media massa terkait dengan varian job ya, yang menurut Mabes Polri terdapat tindak pidana perdagangan orang TPPO dalam peristiwa tersebut. Yang kedua, pada dasarnya kami sejak awal ingin menjelaskan kepada masyarakat terkait posisi dari peristiwa hukum ini dan posisinya Profesor Dr. Syihol Situmorang dalam persoalan ini. Akan tetapi diakibatkan adanya kesibukan pribadi ya, kesibukan pribadinya bahwa pada minggu lalu saudara kandungnya meninggal, gitu ya, meninggal dunia. Minggu kemarin ada kegiatan-kegiatan pasca, sehingga peristiwa ini seolah-olah tidak ada bantahan dari Prof. Syihol Situmorang. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan seperti ini ya. Kawan-kawan sekalian dari media massa, seperti yang kawan-kawan ketahui, Varian Job adalah program kementerian pemerintahan Jerman yang dimana disebut itu working holiday. Pemerintah Jerman melalui lembaga ketenagakerjaan yang disebut JAF membuka peluang bekerja dan berliburan working holiday kepada masyarakat Uni Eropa dan non-Uni Eropa sejak 2022. Begitu ya. Jadi bagi orang-orang yang bersedia bekerja dan liburan mencari pengalaman ke Jerman itu, pemerintah Jerman membuka kesempatan itu. Yang kedua, terkait dengan varian job itu, apa posisinya Prof. Syihol? Di Indonesia ada namanya disebut Belajar Merdeka, Kampus Merdeka. Sejak era pemerintahan Presiden Jokowi, dibolehkan mahasiswa yang sedang menempuh belajar di perguruan tinggi, baik negeri, tidak semata-mata hanya belajar di kampus, tapi dapat melakukan pembelajaran di luar kampus. Ya, apakah bentuknya PKL, apakah bentuknya magang, atau bentuknya kerja. Nah, tapi kan di peraturan perundang-undangan kita itu juga boleh, ya. Peraturan pemerintah nomor 4 2014 kalau tidak salah membolehkan itu. Yang kedua, keputusan Menteri Pendidikan yang mengatur sistematika bagaimana caranya itu dapat dilakukan, diatur juga, dibolehkan ya, dengan satu syarat, perguruan tinggi yang bersangkutan mengizinkan ya. Nah, kalau kampusnya tidak mengizinkan, tentu saja mahasiswanya dianggap tidak kuliah. Kalau kampusnya mengizinkan, berarti dia dapat diterima, proses magangnya itu menjadi SKS, dapat ya. Keputusannya ada di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, begitulah tata cara peraturan perundang-undangan kita. Nah, sekarang misalnya kayak anak saya misalnya, sekarang sedang menempuh PKL di salah satu instansi swasta 6 bulan. Itu dianggap masa studi. Itulah hebatnya sekarang program Kampus Merdeka itu, Belajar Merdeka, Kampus Merdeka. Begitu. Kemudian hal itulah yang dijelaskan oleh Prof. Syihol.
dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Mina Mulia. Mina Mulia ini adalah orang Indonesia yang menurut penjelasannya adalah representasi terkait dengan program Brain Job. Kemudian ada namanya Ninik ya. Ninik itu Enik Rutita. Enik Rutita ini adalah komisaris PT SHD. Ya, yang kemudian memberangkatkan para mahasiswa setelah melakukan memorandum of understanding dengan kampus yang bersangkutan. Jadi sangat sederhana sebenarnya perjalanan kasus ini, tapi begitu penjelasannya di media itu begitu luar biasa. Karena apa? Kami melihat pemerintah tidak satu suara. Menko PMK menyatakan tidak ada TPPO di situ. Ya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko menyatakan tidak ada TPPO di situ. Artinya kan pemerintah juga masih menurut tafsir. Tapi oleh Mabes Polri sudah diambil tindakan penyidikan dan menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya adalah Prof. Sihol. Gitu ya. Kemudian apa sih yang dilakukan Prof. Sihol ketika mengenal mereka ini? Saya kira supaya tidak bias, ya, biarlah Prof. Sihol yang menjelaskan itu terkait dengan peran-peran dia. Demikian, makasih. Silakan ganti Prof. Terima kasih tim kuasa hukum yang sudah kita percayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para insan pers yang kami cintai, saya sangat bersyukur bahwa apapun yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini, saya tetap memberikan apresiasi tentunya karena ada cinta yang tertanam dalam diri Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana proses pendidikan Indonesia, bagaimana masa depan anak-anak bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya singkatnya kehadiran saya di dalam kegiatan ini. Saya ikut kegiatan ini adalah karena resmi saya diundang oleh representasi Brain Job di Jerman yang mengatasnamakan Life and Study Coach Jerman yang dipimpin oleh Ibu Mulia. Mengapa saya dipilih? Saya itu kurang tahu. Ya, tapi yang jelas saya juga termasuk yang diperkenalkan oleh saudara Victor Saragi, salah seorang ketua perhimpunan alumni Jerman yang ada di Indonesia. Lalu setelah diinformasikan ke saya, beliau memperkenalkan saya terhadap Mina Mulia. Victor Saragi, dia tahu bahwa saya pernah jadi rektor Unika Santo Thomas Medan. Jadi dia paham bahwa saya pastilah dengan segala kerendahan hati, ya pasti memahami konsepnya Nadiem Makarim terkait dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Karena setiap perguruan tinggi itu sebenarnya sudah membuat buku pedoman pelaksanaan dari MPKM itu sendiri. Nah, setelah saya diperkenalkan kepada Ibu Mulia menghubungi saya, lalu menceritakan ke saya bagaimana Brain Job ini. Nah, setelah saya pelajari Brain Job ini, memang ini adalah konsep working holiday yang nantinya yang bekerja di sana adalah mulai dari bulan Oktober, November, Desember. Hanya 3 bulan itu doang. Kan itu, ini harus kita pahami. Setelah itu, tentunya saya sebagai akademisi tidak sembarang menerima tawaran undangan pembicara itu. Saya sudah melakukan satu riset tentang eksistensi dan keberadaan dari perusahaan ini. Maka saya searching, PT SHB ternyata tertangkap di Indonesia, ya, secara khusus
direkturnya adalah saudari Enik. Ya, kenapa namanya Enik Walcoding? Karena suaminya adalah Ron Walcoding. Warga negara Jerman, mereka tinggal di Jerman. Sebagai tenaga akademisi, tentunya juga saya harus lihat ini. Varian Job ini adalah program pemerintah Jerman yang sah. Ya. Lalu saya mendapat dokumen bahwa saya harus pelajari apa sih hubungan mereka. Ternyata dia sudah dapat sertifikat, ya, dari kerjasamanya dengan ACB namanya. ACB ini adalah agensi yang sudah dipercayai oleh pemerintah Jerman. Dia sudah melakukan hubungan kerja. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, tentunya sebagai tenaga akademisi, ya dalam rangka saya membantu dia menginformasikan ini, tentunya saya pelajari lagi. Ternyata 2021, ini kan kejadian 2023 ya, 2022, ternyata program ini sudah dilaksanakan di Indonesia. Ya, saya tidak tahu karena diinformasikan. Apakah saya etis mengutarakan sertifikat beberapa universitas di Jakarta juga ada yang melaksanakan itu. Lalu saya search, apakah benar bahwa universitas ini ada universitas di Jakarta yang sudah melaksanakan ini. Ternyata saya sudah dapat dari LLPT wilayah 3, ya, yang sudah mengizinkan, ya, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta yang tidak perlu saya sebutkan namanya di sini, pengiriman tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak cukup dengan itu. Unsur legalistiknya saya sudah pelajari. Lalu saya search ini mulai dari satu persatu, ya Bapak Ibu sekalian, legalitasnya sudah, ya, peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tentunya sebagai akademisi saya harus melihat itu. Kedua, peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Di situ sebenarnya ada otonomi perguruan tinggi. Tentunya walaupun mereka punya otonomi, mereka harus tetap minta advis dari Dikti atau minta advis dari LLPT. Salah satu universitas di Jakarta, tidak perlu saya sebutkan namanya, mereka dapat itu. Supaya apa? Supaya mereka mengirimkan itu setahu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menurut saya, waktu saya presentasi, tidak ada unsur di saya bahwa saya memaksa, tidak. Karena pembicara utamanya adalah Mina Mulia dari Jerman. Jadi kalau materi
2010 saya berkarir di Kementerian Sekretariat Negara, saya sudah mengakui jadi dosen di UNJ. Jadi sudah ada ya sedikit hubungan emosional. Maka yang saya coba lanjutkan informasi yang pertama adalah di dua universitas ini. Menurut saya tidak salah ya, karena saya membimbing anak-anak untuk mencerdaskan anak-anak kita. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan MBKM itu sendiri